Ada ekonominya itu kalau covid. Iya, dia beli paham baik di sana. Belum baru jangan lagi warit. Oke, dimulai ya. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah datang. Anggur gua masih di Masih enggak. Ditanggung bisa enggak. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai nutrisi tanaman. Kemarin morfologi tumbuhan ya, morfologi tanaman padi, sekarang nutrisinya. Yang dimaksud nutrisi itu ya makanan lah mungkin ya, makanan tanaman yang biasa dipakai Korea, MPK dan sejenisnya banyak. Nah, di sini nutrisi tanaman nanti ada bagian-bagiannya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, ada berapa kira-kira? Ada berapa unsur? Ada berapa unsur yang dibutuhkan tanaman? Ada yang tahu nggak? Maksudnya khusus nutrisi, Pak? Iya, khusus nutrisinya, unsurnya. Nggak tahu. Oke, langsung bahas kalau nggak tahu. Biar nggak lama. Nih, nutrisi tanaman itu ada 16 unsur. Ya. 16 unsur. Ini yang esensial. Tulisannya dokter ya. Tapi ngerti nggak? Ya, esensial tuh bisa diserap. Biasa tukang nyontek. Ya, ini ada 16 unsur esensial. Nanti dibagi, ada yang makro, ada yang mikro. Ini baru esensial, belum nanti benefisial, beda lagi. Bertahap lah. Makro, mikro, terus ada benefisial. Nah, di sini yang 16 unsur ini dari makro, nanti dibagi lagi. Dari makro tuh ada yang primer, ada yang sekunder. Ini yang primer berarti kebutuhannya lebih banyak daripada sekunder. Udah. Ya, saya terangkan yang makro dulu. Oke. Siap. Nah, ini kebutuhan yang primer. Nah, di kita itu yang 3 unsur ini, karbon, hidrogen, sama oksigen, itu disuplai langsung dari udara. Ya, disuplai dari udara. Jadi tidak perlu ditambahkan. Cuman yang sering itu pakainya N, P, dan K. Yang sering. Mulai dari urea, SP, sama NPK atau kayu. Karena untuk ZK itu atau KCL jarang sekali, paling POSCA atau NPK. Nah, ini yang primer. Nanti ini bahasan sebentar saja, nanti penerangannya lebih lanjut. Ini sudah. Nah, sekarang yang sekunder. Yang sekunder
ada magnesium Mg ya, sulfur dan Ca. Nah ini kalsium, ini kalium, ini kalsium, beda rumusannya. Nah biasanya yang magnesium, sulfur sama kalsium itu jarang diperhatikan, benar ya? Kebanyakan nitrogen, fosfor sama kalium. Nah sebenarnya biasanya dari Sp36 itu ada sulfurnya, benar nggak Pak? Ada ya kandungan sulfurnya. Biar itu pemerintah juga berpikir mungkin. Ini untuk tambahan kalsium, sulfur. Oke, udah. Nah begini, ini logikanya begini. Kebutuhan makanan manusia sama tanaman itu tidak jauh beda, cuman jenis unsurnya yang berbeda. Contoh begini, misalkan kalau manusia bahasa kedokterannya itu ada karbohidrat ya, karbohidrat. Ini ada 3 juga sama karbohidrat, lemak sama protein. Benar ya? Nah, di sini ini kalau tanaman itu N, P, dan K. Ini kebutuhan paling mendasar. Di manusia juga paling mendasar ini yang 3. Karbohidrat, lemak, sama protein. Sisanya nanti kalau di tanaman, kalau di manusia misalkan ada sayuran, susu, daging ya. Nah itu sama dengan dari yang tadi Ca, S, dan Mg. Ini kebutuhan makro tapi sekunder. Nah sedangkan untuk yang mikro posisinya dia sedikit, paling sedikit. Fe, Mn, Fe, Mn, nantilah sini nih. Serius saking pintar atau saking masih ngantuk kok makin kayak supaya dia bisa enakan. Lupa nih. Hubungan klor. Satu lagi. Oke. Satu lagi lupa nih. Fe, Mn, P, Zn, Cu, klor, Na nanti. Nah ini unsur mikro, terus di sini kayak cemilan dan sebagainya. Ini ada jentel ya. Nah sedangkan unsur makro dan mikro dibedakan
itu dari penyerapannya. Kalau makro itu dia sama dengan 1000 mikron. Nah untuk ZPT ini udah. Nah ini kebutuhan makro itu sama dengan 1000 mikron gram. Ini bobot kering tanaman. Jadi di tanaman itu dalam bobot keringnya unsur makronya itu kurang lebih sama dengan 1000 mikron. 1000 mikron itu berarti dikali 1 juta, min 1 juta ya. Jadi kalau misalkan 1 gram berarti min 1 gram bobot unsur makronya. Kalau mikro lebih sedikit lagi. Nah makanya tidak heran kalau misalkan ada tanaman keracunan besi, keracunan tembaga. Bahkan kalau kebanyakan pakai tembaga, obat kresek ya, suka merah. Nah itu keracunan, toksik. Itu lebih rentan kalau pakai, karena tembaga ini kan dia termasuk golongan yang mikro. Jadi kalau terlalu banyak itu akan toksik. Nah terakhir ini ada ZPT, saya singgung saja. ZPT yang biasa di lapangan ini ambil yang umum aja, biar tahu aja dulu. 1 auksin, 2 sitokinin, 3 giberelin, 4 paklo. Nah ini yang umum di lapangan minimal ada 4 ini yang biasa atau yang sering dipakai. Namun kebanyakan mungkin yang ini yang nomor 3. Benar ya. Itu biasanya dari kecil sampai besar selalu digunakan kebutuhannya. Tapi ini juga penting. Nanti itu dibahas nanti bertahap. Nah, untuk paklobutrajol, giberelin, sitokinin, auksin itu penting masing-masing ada tujuannya. Kalau giberelin biasanya dia untuk memecah juga memperpanjang sel. Makanya sudah dijelaskan, saya di video ada. Nanti lihatnya kalau misalkan ini bukuan tanaman padi, apa sih, batang ya. Nanti kebungkus nggak sama kelopak daun. Kalau misalkan kelopak daun ada di sini, nah ini terlalu lebih. Ya, patokannya ini kalau giberelin kita lihat dari bukuan, tapi padi sudah dewasa, sudah keluar malai. Ya, oke. Ini singgungan aja untuk ZPT. Kembali lagi ke nutrisi. Nah, ini yang makro nih, saya terangkan makro. 1, nitrogen. Ada yang tahu fungsinya untuk apa nitrogen? N tapi tahu ya nitrogen ya, N ini nitrogen. Nitrogen itu untuk kebutuhan akar, batang, daun ya. Pertumbuhan akar, batang, daun atau di vegetatif. Vegetatif. Nah, nitrogen ini biasanya yang bisa diserap tanaman ada 2 macam.
Yang pertama ada NO3 min. Yang kedua ada NH4 plus. Ada NH4 sama NO3. Nah, ini bahasanya nitrit. Nitrat. Dan ini amoniak. Nah, hanya dua ini yang bisa diserap tanaman. Prosesnya seperti apa? Oke, berhubung kemarin boleh pakai rumus ya, saya terangkan rumus sedikit nih, agak lumayan. Kalau misalkan pemberiannya kita menggunakan NO3, Saya apa nih? Cabut. nah begini prosesnya. Sedangkan kalau pemberian NH4 plus itu berarti dia langsung ke sini. Jadi cepat langsung jadi amida, amina dan asam amino. Ini kalau lewat akar ya. Ini dalam sel akar. Sel akar ini Udah mulai pusing ya. udah mulai pusing, belum apa-apa, nanti ada lagi rumusannya. Nah, ini nanti saya kebetulan print outnya enggak ini. Nah, kalau pemberian NO3 ini kan berperan juga. Kalau NO3 berarti dari nitrat dia ada proses lagi menjadi nitrit. Dari nitrit baru dia menjadi amonia. Nah, setelah amonia nanti bisa jadi amida, amina dan asam amino. Terakhir asam amino langsung diproses gitu. Dan menjadi karbohidrat. Nah, nanti kalau pemberiannya NH4+, dia langsung di sini, prosesnya ada di sini langsung. Jadi ada beberapa yang disalib gitu. Jadi lebih cepat kalau pemberian NH4. Kalau di urea kandungannya apa? Silahkan di ini. Nanti kalau udah tahu ini kan bisa ya. Oh, ini NO3, oh ini NH4 gitu kan. Nanti udah tahu rumusannya seperti ini. Ya, asam amino. Manusia juga butuh asam amino. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Apa pusing? Pusing ya. Oke. Lebih ke bahasa sederhana sih kan. Nitrogen Ya. 46 berarti di posisi apa dan apa, Pak? 46 tuh kandungannya, Pak. Nanti di depan ada setelah ini nanti. nanti itu untuk menghitung kebutuhan nitrogen. Oke. Ayo, Kang. 46 kayaknya, Pak. Iya, 46 itu kan persentase ya. Jadi 46%. Nanti ada lagi rumusnya itu. Tambah pusing lagi mulai. Oke, nanti ke depan. Sebenarnya itu per hektar kebutuhan nitrogennya 90 kilo. Nah, nanti kita cara menghitung kebutuhan nitrogen seperti apa. Ada itu, makanya itu kan 46%. Kalau dikalkulasi 90 kilo jadinya berapa kintal gitu. Itu proses bisa jadi NO dari nitrogen bisa jadi NO3 terus jadi NO, itu proses alam apa emang bagaimana itu, Pak? Biasanya ini sudah jadi bentuk, Pak. Bentuk yang dipasarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu yang memasarkan ada yang berupa NO3, ada yang berupa NH4 plus ya. Ini ada yang NO3 min atau NH4 plus. Nah, di sini kita tinggal coba perhatikan. Ini sama-sama nitrogen, tapi reaksinya beda. Lebih cepat yang ini. Contoh, misalkan naburnya bareng. Si A sama si B nabur bareng. Nih, misalkan A
A sama B ini nabur bareng dalam hamparan yang berbeda. Waktunya sama. Tapi yang si B pakai NH14, yang si A pakai NO3 min ya. Nah, setelah 2 hari ini pertumbuhannya beda, cepat. Misalkan. Nah, ini baru nyontek, baru kelihatan hijau gitu kan. Daunnya baru kelihatan hijau aja. Ini udah mulai tumbuh. Oh, si B lebih cepat. Ya karena dia dari sini dia langsung ke sini. Jadi prosesnya lebih cepat. Kalau makanan yang si A ini dia diberikan gabahnya. Kalau yang si B dia diberikan sudah berupa beras gitu loh. Jadi bisa jadi bisa menyalip yang proses nitrifikasi. Jadi langsung ke N4 langsung diproses. Gitu. Rupanya ini bentuknya ya. Nitrogen itu bentuknya yang bisa diserap ada 2 macam. Ini masih puyeng juga nih kayaknya. Udah Pak. Oh enggak, udah. Iya. Udah. Oke, sip. Karena kalau masih pusing, saya masih belum lanjut. Terus di nitrogen aja nih udah banyak. Perbedaannya siap saji dan belum siap saji gitu Pak. Betul. Nah, ini fungsi nitrogen ya, untuk merangsang akar, batang, daun. Ketika nitrogen diaplikasikan, tanaman sudah mulai berbunga atau berbuah, itu bisa mudah lagi. Oke, ada contoh beberapa kasus petani yang menggunakan nitrogen, misalkan pakai urea. Pakai urea di tanaman pisang. Saya sudah pernah coba. Pisang tuh ketika keluar pas pengisian ditabur urea nitrogen. Benar, pertumbuhan pisangnya besar ya. Cuman rasanya nggak enak, malah tawar. Dan juga kalau misalkan kurang, ada yang kurang, contoh dari kalsium atau boron, nanti keluar si buahnya tidak terbungkus sama cangkang. Kayak padi juga ada yang begitu ya, sama. Pisang pun sama. Oke, ini ngerti ya nitrogen udah. Ini fungsinya akar, batang, daun. Ini fungsi morfologis. Nanti kalau fungsi fisiologis lebih rumit lah. Mending saya fungsinya yang morfologis aja yang kelihatan. Ya, yang kelihatan ini akar, batang, daun. Nanti mulai dari pertumbuhan akarnya, daunnya. Ya. Ya, morfologi juga perlu Pak. Ada kau belum. Akar balik ke bodrel kayak gua. Jenanggung. Balik kecil. Biasa. Oke, ini udah ya. Nih, akar, batang, daun. Ingatnya kalau nitrogen N itu akar, batang, daun. Udah gitu aja. Pokoknya di masa vegetatif. Kalau di tanaman padi bisa sama anak, mendorong anak. Cuman nanti untuk anak dibantu sama sulfur yang sudah saya share di video yang kemarin. Ya, ini udah nih. Oke, sekarang kita beralih ke fosfor. Nih, jangan udah-udah nanti pusing lagi. Malah saya balik tanya nanti. Oke, P ya sekarang. P adanya kalau di pupuk di mana? Fosfat B SP36. SP36, betul, SP36. Kalau dulu TSP ya. Iya. Kalau dulu banyaklah jenisnya. Nah, biasanya ini ada yang tahu pertumbuhannya untuk apa? Batang dan akar. Batang dan akar. Terus apa lagi? Oke, nih untuk fosfor atau fosfat itu dia untuk merangsang. Jadi ada 2 fase. Ini bisa dipakai 2 fase. Yang nitrogen juga bisa 2 fase, cuman kebutuhannya sangat kecil. Terlalu rawan kalau penggunaan nitrogen di masa generatif. Generatif itu dalam artian sudah ke bunga ya, sudah masa produktif. Jadi saya katakan ada masa vegetatif, ada masa generatif.
biasanya masa vegetatif atau masa generatif itu usianya setengah. Contoh misalkan begini, padi itu 3 bulan ya. Kita bicara Ciherang lah. 3 bulan ya. 3 bulan itu 90 hari. 9 HST, bener ya? Nah, 90 hari ini dibagi 2. Ya. 45 vegetatif, di atas 45 berarti generatif. Bener ya? Bener ya? Itu atau ini bahasanya mapak anak atau apa di sini ya, sama aja ya. Ya, rumusnya seperti itu. Tidak hanya padi, sama yang lain pun sama seperti ini. Cuman untuk tanaman keras nanti ada rumus tersendiri. Nah, untuk tanaman semusim kayak padi, sayuran dan sebagainya, ini rumusnya seperti ini. Jadi setengah. Kalau misalkan dia usianya 90 hari dipanen, berarti dia masa vegetatifnya 45. Boleh nggak menggunakan nitrogen di atas 45? Silakan, cuman sedikit. Sebenarnya dari tanah aja udah cukup. Jadi kita nggak usah menambahkan lagi untuk cari aman. Nah, ketika ditambahkan banyak resiko, terutama dari serangan pesek, ya, serangan tikus, gitu, berang dan sejenisnya banyak. Karena rasanya jadi empuk. Oke, ini udah ya. Nih umurnya udah. Nah, oke, kita kembali ke SP. Fosfor itu kalau di masa vegetatif dia membentuk akar. Kalau di masa generatif dia membentuk bunga, merangsang pembungaan, bunga. Terus biasanya akarnya juga lebih keras, bener ya? Bener gak nih? Iya. Bener gak nih? Ini jangan ini aja nih, Kang Haji kenapa ngantuk kayaknya nih? Jadinya menyambut. Iya, nulis deh. Nih, bunga batang keras ya. Lamun sekali bilangnya gempel mah ya wis aja ya, dicabut-cabut bagian daun. Bunga batang keras di masa generatif. Nah, ada yang unik. Biasanya di masa generatif ada beberapa petani ketika baru keluar malai, Iya, benar. 1-2 terkadang suka ditabur ya. Iya, benar. Ada yang beberapa seperti itu, beberapa kasus ditabur SP atau fosfor. Nah, itu bagaimana? Mungkin patokannya dia seperti ini, ke sini patokannya. Dia untuk merangsang pembungaan, batang keras, juga mungkin ada efek sama bobot. Iya, betul. Ya, berat bobot. Nah, nanti untuk pemberat bobot ada lagi. Oke, ini si fosfor ini bobot bisa, boleh lah. Si SP ini fosfor anggap ini gambar tanaman padi nih. Nah, fosfor biasanya ini batang keras dia ke atas, tegak lurus. Cuman kelemahannya kadangkala dia posisi di sini pas pondasi. Kalau roboh dia langsung plek, jadi nggak melengkung dulu, langsung gini. Karena ini posisinya keras. Ketika terhantam angin sama air hujan,
dia roboh langsung ke sini, langsung posisinya ke sini gitu, doyong, bahkan bisa nyampe tanah ya, tidur ya. Nah itu makanya nanti ada kombinasi perpaduan ya antara fosfor sama kalium nanti. Oke, udah ini untuk fosfor. Sekarang kalium. Kak ya. CA belum nanti. Kalium. Nah, ini kalium. Kalau dia khusus di Polska ada ya. Polska ada 16 ya. 16%. Di ZK ada. Di KCL ada. KCL 60%. ZK nyampe 70% ya. 70%-an. Nah ini kalium sementara ini banyak, selain dari padat yang cair juga banyak, benar ya, dari perusahaan sudah mengeluarkan kalium cair. Nah fungsinya untuk apa? Kalium ini dia khusus untuk di masa generatif. Khusus di masa generatif. Pertama, fungsinya dia untuk melenturkan batang. Kalau kalium, batang nggak begitu keras, cuman lihat, alot ya bahasanya, alot. Jadi udah roboh. iya, nggak mudah roboh, nahan. Gitu. Udah roboh bisa balik lagi malah. Oke, saya ada kasus seperti itu dulu. Lentur berarti. Ya lentur, karena biasanya kalau mau panen pinggiran pematang itu kan di ini ya, doyong-doyong kan ya, biar mudah lewat. Nah itu besok paginya dia udah begini lagi. Itu ada kasus seperti itu. Kalium. Cuman ini kalium ada bentuknya yang K2O, ada yang KNO3. Benar ya? Nah, ini cepat mana reaksinya? Cepat yang ini. KNO3. Karena apa? Karena dia ada bantuan nitrogennya.